Itu berarti lu sekarang kan udah hampir tiap hari nih, maksudnya berhubungan sama buat animasi gitu kan. Ya. Lu tahu nggak sekarang maksudnya, oh animasi ini bagus nih, animasi ini susah nih, animasi ini maksudnya mudah lah dibuatinnya gitu. Lu tahu nggak perbedaannya gimana gitu? Ya Ada nggak? rata-rata sih mungkin bisa bisa. Tahu lah ya, tahu lah ya. Oke. Kalau biasa sih rata-rata di sini kalau udah 3 tahun kan rata-rata udah rada-rada bisa lah. Oh, Kalau berarti animasi ini buatnya mudah, animasi ini buatnya susah gitu. Ada nggak? Ada perbedaan gitu nggak? ada Gitu ya. kayak Yang ini animasi ada kurang di sini, animasi oh, lebih bagus kalau misalnya kayak gitu. Kayak udah 2 tahun lebih kan sekarang kerja, lihat yang dulu pas masih sekolah punya bikin kan, aduh kok aku bikin yang kayak gini. dan terasa nyesal gitu ya dulunya itu kenapa gua nggak bisa gitu ya. Iya, cuman ya nggak apa-apa sih itu sebenarnya kalau pas masih sekolah bikin punya kan, Ya, orang perusahaannya pun juga ngerti lu kan masih belajar ya sih. jadi Ya sih. Soalnya berarti lu sekarang ada improve gitu ya, ada kemajuan gitu ya. ada. Keren. Lu udah kepikiran nggak sih maksudnya buatin anime untuk Indonesia atau misalnya pengen buatin anime untuk gimana ya untuk kalangan sendiri gitulah. Ada kepikiran ke sana nggak? Dulu ada sih pengen bikin kalau udah ambil semua ilmu di sini kan. Kalau Pelajari ilmunya gitu ya. iya pengen juga bikin anime di Indonesia, khusus Indonesia punya. Iya sih. Iya sih. Kalau animasi memang mungkin seluruh dunia ya mengakui ya, maksudnya Jepang itu memang animasinya bagus ya, bukan cuma ya sih. Tapi ya gue juga bukan tipe-tipe yang suka lihat anime gitu kan. Tapi ya soalnya apalagi sekarang tuh yang lagi ngetren tuh yang namanya udahlah nggak usah ngomong mas, malah tahu kan. Tahu kan namanya kan. Ya ini keren banget di Jepang, di Indo juga baru mulai masuk tuh kayaknya. Ada ya? Baru mulai masuk sampai ngetren banget. Itu lu udah lihat kan? Udah Ya, dong. udah dong. Lu lihat gimana? Kira-kira animasinya itu maksudnya menurut lu itu levelnya itu udah level dewa, tingkat dewa? Yalah, bagus lah, Oh, bagus. ya. Dan itu story-nya juga bagus. Ya sih, Terus story-nya ya. itu perusahaannya ya kan bikin anime lain kayak Fate Stay Night gitu juga kan. Itu aku juga suka lebih daripada animasinya ya, lebih suka lightingnya kayak cahaya-cahayanya kayak warnanya gitu kan. Bagus. Oh, emang ini gini, sorry gue benar-benar sama sekali orang awam nih maksudnya. Iya, maksudnya lighting kan kalau misalnya kita kayak syuting gitu kan kita di belakangnya tuh ada lighting ya kan biar lebih terang gitu kan. Tapi kalau anime itu lightingnya maksudnya gimana sih? Animenya nanti kan lu habis bikin, tapi ini beda ya 2D sama 3D. Kalau 3D itu ada yang namanya rendering. Habis bikin motion kan nanti di dalam software 3D kasih lighting, kasih tambah light gitu, kasih warna gitulah. Oh, berarti sudah bukan gambar lah, maksudnya sudah create gitu kan, sudah create animasinya itu bisa tambah lighting dalam software gitu. Iya bisa. Oh, jadi contohnya tuh saya cuma mau bagian setengah muka aja nih yang ada cahaya, bisa itu juga? Bisa. Oh gitu. Berarti sama dong dengan dunia nyata. Iya dong. Bisa ya? Oh gitu, keren banget. Bisa malahan lebih gampang di 3D, tinggal tambah gitu kan, jadi dia lebih real gitu cahayanya. Oh, berarti lu lihat anime yang sekarang lagi ngetren itu lu lebih suka di bagian lightingnya? Iya. Tapi itu kan bikinnya pakai 2D. Kalau 2D itu kita harus gambar sendiri, warna sendiri kan, harus mikir, harus bisa tahu cahayanya datang dari mana, nanti bayangannya itu jatuh di mana gitu biar lebih real. Oh iya sih. Harus ada pengetahuannya.
3D udah tinggal tambah lampu di sini udah Iya siap. sih, iya sih, iya sih. Iya. Berarti benar-benar harus detail ya buat Iya. anime gitu, harus detail ya. Oke. Lu lihat animasi yang sekarang yang lagi ngetren itu, ya kan anime yang sekarang lagi ngetren itu maksudnya kira-kira selain story, lighting, apa sih yang buat dia maksudnya boom gitu kan, yang lagi terkenal menurut lu aja. Kira-kira apa sih yang lu rasa detailnya tuh bagus banget gitu? Ya yang bikin animasinya kan studionya Ufotable kan, itu emang terkenal punya. Oke. Terus kenapa bisa sampai nomor 1 sampai ngetren gitu, aku juga kurang tahu. Tapi menurut lu gimana? Maksudnya kan Menurut aku sih ya animasinya gambarnya gitu bagus. Oh, Terutama lightingnya. lightingnya ya. Story-nya sih ya oke lah. Tapi aku nangis terakhir. Oh gitu. Oh gitu. Iya sih, maksudnya banyak sih yang lihat. Gue juga udah lihat sih. Maksudnya waktu gue tanya kan teman-teman, kan lu udah lihat belum? Udah, iya gue nangis nih, banyak yang nangis gitu kan terakhir kan karena ada adegan yang ya sedih lah ya gitu kan. Iya ada. Berarti nangis nggak? Wah enggak, sama sekali enggak. Lu pasti nggak nonton yang TV punya ya? Ya ada. Gue liatnya itu dari awal. Enggak, serius. Ya gue liatnya itu dari awal loh. Dari kan nggak salah ada 20 berapa series itu kan. Iya. Nah, itu gue liat dari awal sampai ke yang di bioskop itu. Kurang perasaan. Oh gitu ya, kurang perasaan. Oh gitu, berarti harus lebih menghayati gitu ya. Oke. Oh, berarti dari segi story nih, maksudnya ya kalau story ya, kira-kira story-nya kalau anime lebih bagus seperti story apa sih menurut lu yang sebagai animator gitu? Yang bisa menggerakkan perasaan yang nonton gitu, itu sih bagus. Oh gitu ya. Oh yang kalau ada action kan, yang actionnya keren-keren gitu, orang suka nonton. Oh, yang kalau yang seperti ini kan kali ini kan bukan action. Yang ini kan animenya itu kan bukan action, berarti harus yang lebih gimana tuh, harus lebih tersentuh gitu ya? Iya, kalau yang ada adegan sedih gitu kan, apalagi kalau yang pakai perasaan-perasaan gitu lebih bagus, kayak gambar 2D punya, soalnya iya. Kalau 3D kurang ya. Kalau 3D tuh lebih cocok ke action. Oh 3D itu lebih cocok ke action. Iya. Jadi kalau selain action itu lebih bagus 2D gitu. Kadang kan ada anime dia campur 2D sama 3D, ada pakai ada juga. Itu kalau untuk pelajar awal nih, contohnya kalau gua nih pengen ganti jalur kan, contohnya lah. Enggak bakal ganti jalur tuh maksudnya. Contohnya kalau untuk pelajar awal gitu kan, kalau mau belajar anime, itu kira-kira menurut lu pertama harus belajar apa dulu sih? Pertama lah yang paling dasar gitu. Awal-awal sih harus pilih dulu mau 2D atau yang 3D. Kalau 2D belajar gambar. Kalau 3D belajar gambar dengan tangan maksudnya. Iya. Oke. Sebenarnya pakai komputer gitu juga bisa, tapi gambar sendiri. Terakhir kan gambar sendiri kalau 2D. Kalau 3D dia ada bagi macam-macam pekerjaan, ada modeler, ada animasi, ada efek, ada komposit gitu kan. Kalau modeler dia yang bikin model punya. Oke. Habis itu di tengahnya ada satu lagi sebelum animasi, ada yang namanya setup. Iya, nanti bikin model gitu kan, misalnya bikin model manusia, nanti yang bikin bisa gerakin itu namanya setupper. Setup. Habis selesai udah bisa digerakin, nanti yang gerakin si animator ini yang gerakin. Gue makin dengar makin blank sebenarnya. Kalau yang 2D oke lah, pokoknya harus belajar gimana ya, keahlian tangan gitu lah ya. Tapi kalau gambar pakai tangan nih Francisca, maksudnya nggak mudah kan?
Gue Iya. pernah lihat, soalnya gue pernah lihat satu video nih di internet. Gue pernah lihat satu video itu mereka ngajar gimana cara belajar menggambar bulat lingkaran gitu. Itu Iya, iya. katanya itu pokoknya lu kalau mau gambar itu pertama lu harus gimana belajar lingkaran dulu, gambar Iya lingkaran. sih. Itu juga kalau mau benar-benar bulat gitu kan, mau benar-benar bulat itu nggak mudah loh sebenarnya. Nggak mudah. Ya kan? Ya maksudnya harus ada tekniknya gitu kan untuk belajar gambar lingkaran aja kan? Iya, iya. Iya kan? Berarti Susah, kalau udah susah, terus gajinya juga segitu. oh gitu, nggak Iya. puas gitu maksudnya nih. Iya, Ini kedengaran kayak loh emangnya loh, kedengaran. Nggak lah, kalau bisa masuk kayak anime, perusahaan yang bikin anime yang lagi ngetren gitu, mungkin sih bisa. Ya sih. Tapi menurut lu gimana nih, maksudnya untuk di pasar Jepang ya, lu kan sekarang di Jepang kan, di pasar Jepang sebagai animator nih, kira-kira menurut lu prospeknya bagus nggak? Maksudnya masa depannya bagus nggak? Oh, bagus. Yang paling bagus tuh animator atau efek gitu. Oke. Bikin efek. Terus kalau setup yang bikin model bisa digerakin, itu juga biasa dikit yang pengen bikin kayak gitu. Jadi rata-rata orang perusahaan pengen orang kayak gitu. Oh, animator ya. Iya. Kalau modeling, aku dengar sih kayak kurang banyak yang mau, entah kenapa ya. Oh gitu. Kurang apa minatnya tuh kurang ya? Orang perusahaan kayak kurang kurang banyak yang mau rekrut modeler, entah kenapa. Kecuali kalau benar-benar ada skillnya gitu, modelingnya bagus, sih mau diterima. Apa ya? Soalnya kalau untuk modeling, gue juga kurang ngerti sih. Tapi kalau untuk modeling, mungkin untuk kayak apa ya, spare partnya mobil contohnya kan, mobil, contohnya gear atau apa tuh namanya, gear itu dia kayak harus 3D gitu kan, berapa diameternya, berapa ya kan, itu lebih apa sih, sudutnya juga kan harus detail punya. Iya sih, berarti ya tuh modeler ya. Tapi kalau animator berarti menurut lu sekarang prospeknya masih bagus ya? Iya, bagus lah. Ya sih. Oke. Jadi untuk yang mau belajar anime nih, untuk yang pelajar awal lebih bagus kalau untuk 3D mereka lebih bagus kalau Francisca boleh aja sih, maksudnya boleh kasih saran aja. Kira-kira aplikasi apa sih yang rekomendasi gitu untuk pelajar awal yang masih basic lah gitu? Ada nggak? Autodesk Maya. Oh, itu ya. Iya. Itu berbayar nggak? Itu sebenarnya kalau pakai itu sebenarnya bayar. Tapi kalau ada versi pelajar, student version, itu gratis, bisa download di websitenya 3 tahun ya. 3 tahun bisa pakai. Terus dia versinya ada kayak Maya 2000 berapa lah, 2016, 2017. Itu satu versi bisa pakai 3 tahun. Oh gitu. Rata-rata ya kayak tiap tahun ada keluar yang baru. Jadi kalau misalnya udah 3 tahun udah nggak bisa pakai, ya download lagi yang versi barunya, itu masih bisa pakai lagi 3 tahun. Oke, berarti untuk pelajar bisa pakai free 3 tahun gitu? Iya. Ini kalau yang dengar nih pasti semuanya langsung pelajar nih. Iya. Iya, tapi bagus sih kalau memang berarti mereka support ya untuk pelajar gitu ya. Iya. Tapi kalau selain pelajar itu ya harus yang apa dong ya, harus yang berbayar ya. Bagus ya. Itu lebih bagus sih. Oke, thank you. Jadi gini nih, ini kalau misalnya ada teman-teman atau yang lagi melihat podcast ini kan, biasanya itu mereka tertarik tuh sama yang anime gitu kan. Ada nggak pesan dari Francisca nih, kira-kira untuk mereka yang sedang belajar atau mereka yang mau belajar nih anime atau bahasa Jepang, ada nggak pesan-pesan sebagai senpai nih, senior? Ya belajarlah baik-baik. Kalau yang mau jadi animator ya pokoknya banyak-banyak bikin animasi gitu, banyak-banyak latihan. Berbanyak latihan ya. Iya. Tapi kalau pertama itu
ada cara cepat nggak? Ada jalan singkat nggak? Maksudnya untuk lebih cepat pinter gini. Jalan singkat ya. Kalau animasi ya ada yang namanya 12 prinsipal buat animasi. 12 prinsipal. Nah, apa ya? Bisa Gamenkyu. Oh, mau share screen ya? Oke. Bentar ya. Oke, silakan. Bisa nggak? Bisa. Nampak nggak? Belum share screen tuh. Belum. Coba di share screen tuh. Nah kan udah belum nggak? Okay. Ini udah. Belum. Udah oke. Udah. Oke, sip. Oke. 12 principle of animation. Oh, ada ya? Ada. Kayak ini dulu yang Disney bikin punya kan. Ini squash and stretch, anticipation. Ada banyak lah. Ada bahasa Inggris pula itu. Iya, bahasa orang Disney yang bikin. Oh gitu ya. Ada bahasa Indonya nggak? Bahasa Indo, ini Wikipedia ditranslate lah ke Indonesia. Oh, seharusnya ada ya. Seharusnya ada lah. Nggak ada. Nggak ada ya. Six more ada. Oke, berarti nggak ada ya. Inggris bisa lah. Bisa lah ya. Oke, pokoknya intinya itu harus ada 12 prinsip dasar ya untuk buat animasi gitu ya. Nah, ini 1.1 squash and stretch, 1.2 anticipation. Ini menurut Francisca yang paling penting dari 12 prinsip itu apa sih untuk pertama? Semua penting sih. Semua penting. Berarti ini harus benar-benar diikuti gitu. Maksudnya harus benar-benar diikuti langkahnya, nggak boleh bolos ya? Iya. Oh gitu. Kalau ini squash and stretch sih lebih ke apa ya, nggak gitu real punya, cuman dia lebih ke kayak Disney, kayak gerakannya lebih lebih lebay gitu. Lebih lebay gitu ya. Lebih over. Kalau mau buat animasi lebay itu lebih fokusnya ke squash and stretch gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke. Kalau berarti yang menurut Francisca yang nggak boleh nih, yang benar-benar harus difokus apa sih untuk 12 prinsip ini? Yang benar-benar jangan sampai jangan sampai bolos deh. Gitu. Ini slow in, slow out juga kan, kayak kecepatan animasi, temponya gitu kan. Tergantung pengen bikin animasi yang kayak mana gitu. Kalau kayak di bagian ini misalnya angkat tangan. Angkat tangan tuh dia angkat tangannya speednya yang biasa. Atau kalau yang biasa sih rata-rata orang nggak suka kayak dari awal sampai akhir dia sama gitu. Itu rata-rata kurang bagus. Jadi kayak awalnya pelan habis itu cepat, terus angkat tangan sampai paling atas itu pelan lagi gitu. Oh, berarti ada kayak variasinya ya, kecepatannya. Timingnya gitu, itu penting biasa. Detail ya? Detail. Ya. Tapi kadang Francisca sendiri ada apa nggak? Ada kayak simulasi, contohnya kayak gini, kita mau buat animasi gitu kan, kita ada sendiri kayak menggunakan tubuh sendiri nggak untuk kayak gimana ya, simulasi gitu. Ada. Kira-kira angkat tangan itu seperti gini, sikunya itu dinaikin dulu, maksudnya sedetail itu ada nggak? Pernah? Ada. Kayak misalnya pakai pakai software 3D gitu, dia ada yang bisa gerakin badan tiap part gitu, dari pokoknya tiap part gitu, dari siku, dari tangan pun kayak ada sampai jari-jarinya gitu, bisa digerakin semua. Berarti lu sendiri sewaktu gambar animasi itu pernah dong ya pakainya mungkin suruh teman atau sendiri gitu kan, kira-kira gerakin tangan itu seperti gini nih gitu, jadi diimplementasikan ke animasi, pernah ya? Kalau gitu. misalnya disuruh bikin animasi gini gitu kan, kayak badan kita geraknya dari mana, itu gerak sendiri lebih gampang, lebih bisa mengerti. Berarti
harus ada korbannya dulu ya pertama ya. Iya. Ada korbannya dulu ya. Korbannya Betul, berarti kita harus cari sendiri. korban tuh berarti. Cari korban dulu ya. Tapi kan kadang kita kalau lihat contohnya nih kita suruh teman gitu kan atau suruh rekan kerja kan, coba kamu gerakin tubuh dong, kamu gerakin tangan dong gitu. Jadi kamu kan sambil mengamati gitu kan. Sambil mengamati, oh gerakannya itu mulai dari gini dulu. Pokoknya secara detail lu apa enggak? Itu sering nggak kayak gitu? Atau lebih banyak menggerakkan tubuh sendiri gitu? Lebih banyak sih gerakan tubuh sendiri. Kalau ya kalau suruh orang nanti orangnya juga ada yang nggak mau kan. Iya sih lebih. Berarti tubuh sendiri. Tapi kan kalau tubuh sendiri kan kita nggak ngerti itu. Maksudnya kita nggak bisa lihat secara full kan. Nah, iya. Biasa sih kalau di kantor aku ya ada apa tuh, ada cermin dia tinggi gitu, cermin tinggi. Jadi bisa lihat. Kalau susah kan pakai handphone gitu, selfie rekam diri sendiri. Oh, benar-benar berarti harus ada lihatnya harus ada full gitu ya? Iya. Oh, wah, oke. Berarti pesannya itu untuk junior tuh kohai kamu yang lagi belajar itu pokoknya harus latihan banyak-banyak gitu ya? Ya latihan banyak-banyak lah. Latih banyak ya. Oke, iya nih soalnya banyak kan yang soalnya tertarik sama anime, cuman mereka kan nggak tahu harus mulai dari mana gitu kan. Oke, berarti pertama itu harus pilih dulu 2D atau 2D atau 3D gitu ya. Iya. Itu yang lagi lihat podcast coba itu harus pilih dulu 2D atau 3D gitu ya. Ada buku yang bagus kalau buat animasi. Oh ya? Iya, ini Animator Survival Kit. Oh, itu seperti apa sih, sekilas saja boleh nggak? Nah, ini bukunya buku tebal loh, kayak kamus gitu kan. Parah banget. Gua mah langsung give up deh. Ini cuman dia lengkap, ada jelasin semua kan, terus ada keyframe kayak habis ini gerakannya jadi kayak gimana gitu. Dan misalnya kuda kan, dia next kayak kakinya itu berikutnya dia angkat bagian mana jadi kayak gimana gitu. Pokoknya bagus lah, ada diajarin dari dasar-dasarnya juga. Kayak yang tadi gua kasih lihat punya itu 12 prinsipal kan. Ada ditulis semua di sini. Wah, gitu. banyak deh. Wah, tulisan semua. Iya, ada tulisan, ada yang gambar-gambar juga. Oke, yang kayak gini juga banyak gambar-gambarnya. Berarti kaki mana yang mulai diangkat dulu, kaki mana yang mulai dipakai gitu, detail ya? Iya, detail semua ada ditulis. Oh, keren banget. Berarti wah benar-benar profesional dong. Ini buku bagus. Oh ya. Susume. Oh ya. Rekomendasi ya. Iya. Ya, oke, sip. Ya mungkin kalau tapi kan bisa dibeli kan bukan hanya di Jepang aja kan di. Iya, ini versi versi bahasa Inggris punya. Ada yang versi bahasa Jepang punya juga. Di kantor juga ada loh yang versi bahasa Jepang. Oke, berarti lebih suka yang bahasa Inggris lebih terbiasa kali ya. Iya. Berarti di Indo juga seharusnya bisa beli dong ya. Aku belinya di Amazon. Di Amazon ya. Iya. Oke. Ya, semoga maksudnya informasinya itu bermanfaat bagi yang lihat di sini. Ya. Thank you dong. Waktunya ya sama informasinya ya, soalnya ini banyak soalnya yang dapat dapat pesan ini kan, Kak, coba apa dong informasi tentang anime gitu, itu banyak sering yang dapat pesan gitu. Jadi pokoknya kalau gua kenalan tuh kan, yang gua kenal anime itu pokoknya lu deh, pokoknya tadi gua langsung kontak lu gitu. Thank you ya, semoga informasi yang diberi sama Francisca di share bermanfaat. Yang penting harus banyak latihan ya. Iya, banyak latihan. Ya. Oke. Ya, oke deh, thank you waktunya ya. Semoga bisa diimplementasikan ya. Semoga berguna. Nanti kalau misalnya mau kontak langsung kontak ke YouTube gua aja gitu. Ya, thank you ya Francisca ya. Oke. Thank you. See you next time lagi. See you. Bye-bye.